Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Penny Purwani selaku dosen pengampu mata kuliah Infrastruktur Teknologi Informasi dan rekan-rekan saya yang berbahagia. Puji syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa menyelesaikan proyek akhir berupa analisis infrastruktur teknologi informasi pada PT Grab Indonesia. Dan tak lupa juga salawat beserta salam kami curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang dengan nikmat Islam dan ilmu pengetahuan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, diantaranya Muhammad Justian Nugroho, Muhammad Abin Prayuda, dan saya sendiri, Anissa Mengsari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis dari proyek yang kami buat, yaitu analisis infrastruktur teknologi informasi pada PT Grab Indonesia. Sebelum kita memasuki hasil analisisnya, kita harus ketahui terlebih dahulu apa itu Grab. Nah, Grab ini merupakan perusahaan, ya. Grab ini merupakan perusahaan yang berfokus pada solusi transportasi dan pengiriman barang melalui platform digital. Nah, Grab ini sama dengan Gojek. Nah, pada awalnya, Grab ini didirikan di Malaysia pada tahun 2014 oleh Anthony. Sebelum kemudian, kantornya dipindahkan ke Singapura. Pada tahun 2019 merupakan puncak dari kesuksesan Grab, di mana Grab dinobatkan sebagai Dekakorn. Nah, Dekakorn ini pertama kali di Asia Tenggara. Nah, jadi PT Grab ini merupakan Dekakorn pertama di Asia Tenggara, yang berarti nilai dari Grab ini sudah melebihi 10 miliar US dollar. Nah, adapun beberapa layanan yang terdapat pada platform Grab, di antaranya GrabCar, GrabDig, GrabFood, GrabPay, yang merupakan layanan keuangan, Grab Healthy, yang merupakan layanan kesehatan, dan masih banyak lagi. Nah, Grab ini memiliki visi. Dalam satu genggaman, pengguna Grab bisa melakukan banyak hal, mulai dari layanan transportasi hingga layanan bersih-bersih rumah dan juga jasa servis elektronik. Nah, tujuan dari penelitian kami ini yakni untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana perusahaan Grab mengelola infrastruktur TI mereka untuk mendukung operasional sehari-hari dan pertumbuhan bisnis. Nah, dengan memahami infrastruktur TI yang digunakan oleh perusahaan Grab, dapat didefinisikan faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan perusahaan dalam menyediakan layanan yang andal dan efisien kepada pengguna mereka. Nah, adapun metode yang digunakan pada penelitian kami ini. Yang pertama itu metode study literatur. Nah, pada infrastruktur TI di perusahaan Grab Indonesia, kami mengumpulkan, mengevaluasi, dan menganalisis literatur atau bahan bacaan yang relevan dengan infrastruktur TI pada perusahaan tersebut. Nah, tujuan dari studi literatur ini yakni untuk memahami infrastruktur TI yang telah dibangun dan menemukan solusi terbaik sehingga dapat meningkatkan kinerja infrastruktur TI di PT Grab ini. Nah, adapun tahapan dari studi literatur kami ini, yang pertama itu menentukan topik penelitian. Yang kedua, mencari dan mengumpulkan literatur sebagai bahan data dan informasi. Selanjutnya itu, kami mengevaluasi literatur dari hasil yang kami kumpulkan. Setelah dievaluasi, kami menganalisis dan menyusun literatur tersebut sehingga dapat menyajikan hasil dari studi literatur tersebut yang berupa informasi dan data yang dapat dikembangkan. Nah, metode yang kedua itu BPMN. BPMN ini merupakan model dari proses bisnis dalam bentuk diagram, di mana kami menggunakan standar notasi grafik dan elemen-elemen yang ada untuk mengimplementasikan visual yang jelas dan terstruktur tentang alur kerja, aktivitas, keputusan, dan hubungan antar berbagai elemen dalam suatu proses bisnis. Nah, adapun kami menggunakan BSC atau Balance Score yang merupakan alat
pengukur kinerja yang hanya digunakan bersama dengan tujuan strategis yang tersusun ke dalam 4 perspektif. Nah, empat perspektif dalam BSC ini yakni perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan juga perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, akan tetapi pada penelitian kami ini kami hanya menggunakan perspektif keuangan karena untuk mengukur ROI dari investasi TIC pada PT Grab Indonesia. Oke, baiklah, saya M. Abim Prayuda akan membacakan tentang materi proses bisnis IT Grab. 1. Pengembangan produk. Tim IT PT Grab Indonesia mengembangkan produk atau layanan baru, salah satunya adalah Grab for Business. Sebagai upaya dalam memperkuat komitmennya melayani solusi-solusi untuk menjawab kebutuhan harian pengguna, termasuk perusahaan, berbagai solusi digital ini dirancang untuk mempermudah karyawan melakukan pekerjaan dan bertujuan untuk melayani kebutuhan keseharian perusahaan guna menjaga efisiensi kontrol produktivitas, serta mengusahakan tercapainya agility selama pandemi. Sedangkan solusi digital terbaru ini meliputi PT Grab Project, GrabFood for Business, Grab Express Same Day, Grab Gift, dan dapat mendukung kampanye marketing perusahaan Grab Digital Business untuk mempermudah akses terhadap berbagai produk digital. 2. Manajemen produk. Tim IT pada perusahaan Grab juga bertanggung jawab untuk mengelola proyek dan memastikan bahwa proyek tersebut selesai dan tepat waktu sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Tim ini menggunakan metodologi pengelolaan proyek selama agile untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan kolaborasi yang baik antara berbagai tim. Infrastruktur TI. Grab menggunakan infrastruktur TI yang kuat dan andal untuk menjalankan aplikasi dan layanan mereka. Tim IT bertanggung jawab untuk memastikan infrastruktur berjalan dengan baik, aman, dan terus-menerus meningkatkan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Selain itu, komponen infrastruktur TI pada PT Grab meliputi beberapa elemen, mendukung operasional dan layanan mereka. Berikut adalah beberapa komponen infrastruktur yang ada pada PT Grab. Yang pertama ada data centers. Grab memiliki data center yang merupakan pusat pengelolaan dan penyimpanan data mereka. Data center ini menyediakan infrastruktur yang aman dan stabil untuk menyimpan pengelolaan data pelanggan, mitra, pengemudi, dan transaksi. Berikutnya ada server jaringan. Grab menggunakan server jaringan untuk menjalankan aplikasi layanan mereka. Server ini bertindak sebagai pemrosesan untuk mengelola pencitraan pengguna, transaksi, dan lainnya. Berikutnya C, ke aplikasi mobile dan web. Grab menggunakan aplikasi mobile dan platform web untuk menyediakan layanan mereka kepada pengguna. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memesan layanan transportasi, mengirimkan paket, melakukan pembayaran, serta memberikan ulasan dan mengakses berbagai fitur lainnya. D. Sistem manajemen pengemudi. Grab memiliki sistem manajemen pengemudi yang mencakup fitur seperti pelacakan pengemudi. Sistem ini membantu Grab dalam mengelola jaringan pengemudi mereka secara efisien. E. Sistem manajemen pelayanan Grab. Grab juga memiliki sistem manajemen pelayanan yang memiliki fitur seperti pendaftaran pengguna, manajemen profil, pemrosesan pembayaran, dan dukungan pelayanan. Ini juga memungkinkan Grab untuk menyediakan pengalaman pengguna personal dan memberikan layanan sesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. F. Kemungkinan perlindungan data. Grab mengimplementasikan langkah-langkah keamanan IT ketat untuk melindungi data pengguna. IT ketat juga melindungi data pengguna, transaksi, dan informasi spesifik lainnya, termasuk teknologi enkripsi data, otoritas akses yang ketat, ancaman keamanan, dan kebijakan privasi sesuai dengan kebijakan privasi yang sesuai dengan komponen infrastruktur TI yang saling terhubung. 4. Pengelolaan data. Perusahaan Grab memiliki puluhan terabyte dan setiap harinya. Dalam mengelola data tersebut, perusahaan Grab memiliki mengimplementasikan data karena
Data yang dari itu, tim engineer bekerja sama untuk mengendalikan solusi yang berlaku dalam jangka waktu 2 tahun. Selain itu, untuk mengelola data PT Grab, melakukan investasi besar-besaran untuk membangun research dan development center dan di berbagai lokasi. Total Grab ada 6 titik, Seattle, Ho Chi, Vietnam, Singapura, Beijing, Bargol, dan Jakarta. 5. Analisis data. Grab memiliki tim analis yang bertugas untuk menganalisis data pengguna maupun perusahaan. Melalui analisis tersebut, perusahaan dapat memahami perilaku pengguna yang tren pasarnya serta memahami keputusan bisnis yang lebih baik. Tim IT membantu dalam mengumpulkan, menganalisis, mengimplementasikan data untuk membantu perusahaan dalam membuat keputusan berdasarkan data yang valid. Keamanan TI. Keamanan IT menjadi hal yang sangat penting bagi Grab. Tim bertanggung jawab untuk mengidentifikasi risiko keamanan dan menggambarkan strategi untuk mengurangi risiko tersebut. Aplikasi dan sistem Black Grab menggunakan kinerja kerangka kerja kenyamanan terbaik kelasnya dan menjaga perlindungan akun pengguna, data transaksi, dompet elektronik, dan informasi pribadi. Setelah itu, semua informasi pribadi transaksi pembayaran akan dilindungi dengan mesin proteksi penipuan 24/7. 7. Layanan pelanggan. Grab merupakan startup bisnis teknologi digital di mana hampir 88% aktivitas dan layanan dilakukan secara digital. Sering berjalannya waktu, Grab terus meluncurkan fitur-fitur yang dapat memudahkan penggunanya. Mereka memastikan aplikasi dan layanan Grab mudah digunakan untuk memecahkan masalah teknis yang dihadapi oleh pengguna. Tim IT juga membantu dalam mengembangkan mengimplementasikan program pelatihan dan pendidikan untuk pengguna agar mendapatkan pemanfaatan fitur-fitur aplikasi dengan baik. Secara keseluruhan, proses bisnis IT di Grab sangat kompleks dan melibatkan berbagai tim fungsi dalam fungsi yang berbeda. Namun dengan aplikasi teknologi dan memenuhi kebutuhan dengan baik secara itu, perusahaan Grab mengelola dan mengimplementasikan informasi dalam berbagai bentuk, seperti suara, gambar, teks, dan data. Grab menggunakan teknologi ini mendukung operasi bisnis mereka, memberikan pengalaman terbaik untuk penggunanya. Baiklah, untuk materi selanjutnya adalah strategi bisnis perusahaan Grab. Yang pertama adalah memperkuat teknologi. Grab memperkuat teknologi. Grab meningkatkan teknologi yang digunakan dapat layani produktivitasnya seperti artificial intelligence atau AI, machine learning, big data, dan lain-lain. Hal ini membantu Grab meningkatkan kualitas layanan dalam pengembangan pelanggan serta mengoptimalkan proses operasionalnya. Kedua, ekspansi regional. Grab terus mengembangkan bisnisnya ke wilayah baru di Asia Tenggara dengan menanggung mitra lokal dan memahami kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini membantu Grab dalam memperluas pangsa pasar dan menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam platform teknologi. Ketiga, fokus dalam berkelanjutan. Grab terus meningkatkan teknologi yang digunakan dalam layanan dan produknya, seperti kecerdasan AI atau artificial intelligence. Grab memiliki fokus berkelanjutan dalam mengambil langkah-langkah mengurangi dampak lingkungan dan memotong mobilitas yang berkelanjutan. Hal ini juga membantu meningkatkan perusahaan dan menarik pelanggan yang peduli dengan lingkungan. 5. Mengembangkan ekosistem. Grab terus meningkatkan ekosistem dengan mengandeng mitra usaha startup lainnya, meningkatkan nilai tambah bagi pengguna dan pelayanan Grab. Dengan mengembangkan ekosistem ini, Grab dapat memperkuat posisinya sebagai platform teknologi dengan lengkap dan dapat diandalkan. Berikutnya, diversifikasi layanan. Grab terus mengembangkan layanan dan produk baru untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, seperti transportasi
pembayaran, belanja online, pengiriman barang, layanan, kesehatan, dan lain-lain. Diversifikasi layanan ini memungkinkan Grab untuk mencapai pangsa pasar yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Oke, baiklah, sekian dari materi dapat yang saya sampaikan. Kembali ke pembaca materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Justian Groho dengan NIM 2030803122. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan materi tentang proses perbaikan dan inovasi pada perusahaan Grab. Perusahaan Grab secara teratur melakukan inovasi dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Dapat kita lihat pada materi didapatkan 6 proses perbaikan dan inovasi yang dari perusahaan Grab ini. Berikut saya akan menjelaskan beberapa upaya inovasi dan perbaikan yang dilakukan oleh Grab. Di antaranya adalah yang pertama itu Grab terus melakukan upaya pengembangan teknologi. Ini digunakan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna. Sebagai contoh itu ada fitur pusat keselamatan. Yang kedua, Grab memperbarui layanan yang dimilikinya. Di sini, Grab juga berinovasi dengan menambahkan fitur-fitur pendukung terbaru untuk semakin memudahkan para penggunanya. Sebagai contoh, inovasi terbaru mereka ialah meluncurkan fitur pembelian makanan melalui GrabFood, fitur pengiriman barang dengan Grab Express, juga sampai ke fitur layanan kesehatan. Yang ketiga, peningkatan kualitas layanan dan kecepatan respon melalui pengembangan algoritma dan teknologi. Yang keempat, pengembangan program kemitraan dan peningkatan pengalaman bagi para mitra, pengemudi, dan perusahaan. Yang kelima, kolaborasi dengan pihak lain untuk meningkatkan ekosistem teknologi di Indonesia. Yang keenam, melakukan kolaborasi antar tim engineer di setiap negara dalam melakukan perbaikan dan penyelesaian masalah. Sebagai contohnya itu, pada tim Bengaluru bekerja untuk fitur GrabPay. Mereka akan bekerja sama dengan tim Kudo untuk mengintegrasikan GrabPay dalam aplikasi Kudo, sedangkan tim engineer di Indonesia fokus mempermudah proses penerimaan pengemudi baru dalam aplikasi Kudo. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mengukur nilai bisnis, teknologi informasi, dan komunikasi pada perusahaan Grab dengan metode analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threats pada suatu perusahaan atau organisasi. Dalam hal ini, analisis SWOT pada Grab bertujuan untuk mengevaluasi infrastruktur teknologi yang dimiliki oleh perusahaan Grab. Dapat dilihat pada pemaparan materi saya, di sini telah didapatkan 4 poin analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Pada poin kekuatan di sini dapat kita lihat, perusahaan Grab ini merupakan salah satu startup teknologi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Hal ini dapat kita lihat bahwasannya perusahaan Grab ini dan juga aplikasinya sudah banyak masuk ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Contohnya ada Indonesia, Malaysia, Singapura, dan juga lainnya. Ini menjadi kekuatan bagi perusahaan Grab. Berikutnya, memiliki infrastruktur TI yang telah terintegritas dengan baik sehingga memungkinkan Grab dapat menjalankan operasional bisnisnya dengan efisien dan efektivitas yang tinggi. Dapat kita lihat tadi dari poin proses bisnis pada perusahaan Grab, di situ dijelaskan bahwasannya proses bisnisnya sudah berjalan sangat lancar dan juga baik karena memiliki infrastruktur teknologi informasi yang sudah terintegritas, yang sudah cukup baik, yang bisa menjadi keunggulan dan juga kekuatan pada perusahaan Grab ini. Berikutnya kita akan membahas tentang materi weakness. Di sini didapatkan untuk mengelola data Grab, melakukan investasi besar-besaran untuk membangun Research and Development Center atau R&D Center. Pada poin ini dapat kita lihat bahwasanya pada perusahaan Grab ini terdapat R&D Center, yang dimana R&D Center ini mempunyai kelemahan, yaitu mempunyai biaya yang sangat tinggi. Pendirian dan operasional R&D Center dapat melibatkan biaya yang sangat signifikan, yang membuat Grab dapat mengalami kerugian pada operasional ini apabila kurang dioptimalkan. Ini menjadi suatu kelemahan bagi perusahaan Grab. Berikutnya yaitu tantangan keamanan data merupakan kelemahan pada infrastruktur teknologi informasi. Data yang melimpah memaksa Grab untuk merewrite sistem setiap 2 tahun sekali. Pada poin ini dapat kita lihat bahwasanya pada perusahaan Grab ini mempunyai data yang sangat banyak, sehingga mereka melakukan rewrite sistem setiap 2 tahun sekali, yang dimana rewrite sistem ini mempunyai kelemahan.
yaitu menghilangkan informasi asli. Ketika melakukan rewrite sistem, ada risiko kehilangan atau mengubah informasi penting yang terkandung dalam sistem asli. Ini bisa menjadi masalah jika informasi tersebut diperlukan untuk keperluan audit, kepatuhan hukum, atau pemahaman yang komprehensif tentang sistem. Ini membuat rewrite system ini menjadi salah satu kelemahan pada perusahaan Grab. Berikutnya, opportunity atau peluang, yaitu adanya peluang untuk memanfaatkan teknologi baru seperti menerapkan kecerdasan buatan, Internet of Things, dan Big Data untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis. Dengan adanya infrastruktur teknologi informasi yang baik pada perusahaan Grab, ini membuat peluang untuk perusahaan Grab dapat melakukan pemanfaatan pada teknologi terbaru seperti AI, IoT, Big Data. Ini dapat diterapkan pada perusahaan Grab menjadi peluang. Berikutnya, adanya peluang untuk pengembangan infrastruktur TI yang lebih baik dan efisien yang dapat membantu PT Grab Indonesia untuk meningkatkan kinerja bisnis mereka. Berikutnya, threats atau ancaman. Kemajuan teknologi yang terus berubah dapat mengakibatkan infrastruktur TI di PT Grab menjadi usang atau tidak efektif jika tidak diperbarui. Dengan adanya infrastruktur teknologi informasi yang baik pada suatu perusahaan, maka diperlukan update sehingga ini tidak menjadi ancaman. Perusahaan Grab dapat berkembang terus. Teknologi terus berkembang, maka dari itu mereka harus dapat memperbaruinya, harus mengikuti pengetahuan teknologi terbaru, sehingga ini tidak menjadi ancaman. Berikutnya, ancaman keamanan cyber yang meningkat dan serangan cyber dapat mengancam infrastruktur TI dan data pada PT Grab. Ancaman ini sangat sering dilakukan pada belakangan ini. Dapat kita lihat bahwasannya banyak sekali pada tahun-tahun ini hacker-hacker. Maka dari itu, ancaman dari perusahaan Grab adalah keamanan cyber mereka. Mereka harus terus meningkatkan keamanan cyber ini agar hacker-hacker tidak bisa meretas data-data pada perusahaan Grab. Baiklah, materi berikutnya yaitu BPMN pada perusahaan Grab Indonesia. BPMN atau Business Process Model Annotation adalah standar notasi grafis yang digunakan untuk memodelkan proses bisnis dalam bentuk diagram. Model bisnis BPMN memberikan representasi visual yang jelas dan terstruktur tentang alur kerja, aktivitas, keputusan, dan hubungan antara berbagai elemen dalam suatu proses bisnis. Dapat kita lihat pada materi di sini, didapatkan gambar proses bisnis perusahaan Grab yang terbagi menjadi 5 proses, yaitu yang pertama, pendaftaran pengguna. Pada proses ini, pengguna dapat mengunduh aplikasi Grab melalui perangkat mobile mereka dan mendaftar dengan mengisi informasi pribadi dan metode pembayaran. Setelah itu, mereka dapat mengakses berbagai layanan Grab seperti transportasi, pengiriman makanan, atau pembayaran digital. Yang kedua, yaitu alur proses bisnis pemesanan layanan. Pada proses ini, pengguna memilih jenis layanan yang mereka butuhkan, seperti Grab Car, Grab Bike, atau Grab Food. Mereka memasukkan lokasi penjemputan dan tujuan, serta memilih opsi lain seperti waktu penjemputan, jenis kendaraan, atau restoran yang ingin mereka pesan makanan dari sana. Yang ketiga, proses bisnis pencocokan dan konfirmasi. Pada proses ini, setelah pemesanan diterima, sistem Grab mencocokkan permintaan pengguna dengan mitra pengemudi yang tersedia di area tersebut. Mitra pengemudi menerima permintaan dan menerima atau menolaknya. Jika permintaan diterima, pengguna menerima konfirmasi tentang pengemudi yang akan menjemput mereka. Yang keempat, proses bisnis pemenuhan layanan. Pada proses ini, mitra pengemudi tiba di lokasi penjemputan dan melakukan pengantaran sesuai permintaan pengguna. Mereka mengantar pengguna ke tujuan yang diminta atau mengambil pesanan makanan dan mengantarkannya ke alamat yang ditentukan. Berikutnya, pembayaran. Pada proses ini, setelah layanan selesai, pengguna dapat melakukan pembayaran melalui GrabPay atau metode pembayaran lain yang mereka pilih. Pembayaran dilakukan secara digital melalui aplikasi Grab maupun tunai yang memberikan kemudahan dan keamanan bagi pengguna. Selanjutnya itu yaitu investasi TIC dan pengukuran nilai TIC. Analisis investasi TIC dan mengukur nilai TIC. Nah, di sini
ada beberapa pemasukan dari beberapa investor yang menanamkan modal pada perusahaan Grab ya. Ini untuk Grab seluruh dunia ya, bukan di Indonesia. Nah, ini data yang diambil pada tahun 2012 atau pertama sekali Grab itu didirikan sampai tahun 2017. Nah, pada awalnya ya, modal awal dari Grab itu hanya 25.000 US dollar. Nah, ini pun didapat dari dana hibah Harvard Business University dan biaya pribadi Anthony sebagai CEO Grab atau orang yang pertama sekali mendirikan Grab. Nah, setelah Grab ini berkembang, ada pendanaan seri A, yakni pada tahun 2014. Nah, pendanaan ini didanai oleh investor dari anak perusahaan Temasek Holding asal Singapura sebesar 10 juta US dollar. Nah, pendanaan selanjutnya itu yaitu dinamai dengan pendanaan seri B pada Mei 2014 oleh DGV Capital asal Tiongkok dengan nilai 15 juta US dollar. Selanjutnya itu pendanaan seri C, di mana pada tahun Oktober 2014, tidak jauh dari pendanaan sebelumnya. Nah, ini diinvestori oleh Tiger Global Amerika Serikat sebesar 65 juta US dollar. Selanjutnya itu pendanaan seri D pada Desember 2014 diinvestori oleh SoftBank Corp ya sebesar 250 juta US dollar. Pendanaan selanjutnya itu dinamai pendanaan seri E diinvestori oleh Didi Fuxing dan China Investment Corporation pada Agustus 2015 sebesar 350 juta US dollar dan pendanaan seri F yang didanai oleh SoftBank, Didi dan Honda pada Agustus 2017 sebesar 750 US dollar. Dan ada juga pendanaan-pendanaan pada tahun-tahun selanjutnya. Nah, di sini kita akan menghitung nilai investasi dari PT Grab Indonesia. Nah, untuk cabang di Indonesia itu sendiri, pada awalnya modal awal mendirikan Grab di Indonesia itu sebesar 700 juta. Oke, selanjutnya itu menghitung nilai investasi pada PT Grab Indonesia. Nah, pada awalnya modal awal yang diinvestasikan pada pusat Grab di Indonesia itu sebesar 700 juta US dollar atau setara dengan 9,3 triliun rupiah. Nah, investasi tersebut merupakan bagian dari rancangan induk atau master plan Grab 2020 yang bertajuk Grab for Indonesia. Investasi tersebut itu diperuntukkan untuk hal-hal seperti membangun pusat studi dan pembangunan atau yang sering disebut dengan research and development seperti R&D Center yang bermarkas di Indonesia. Investasi selanjutnya itu yaitu diinvestasikan khusus di bidang teknologi dan ada juga investasi untuk mengembangkan layanan modal dengan memperluas layanan GrabPay dan kredit. Nah, ini merupakan data yang kami ambil di laman resmi Grab, di mana pada periode 2021 sampai 2023, pendapatan Grab di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 180 juta US dollar atau setara dengan 2,55 triliun rupiah. Dan pada tahun 2022 sebesar 28 juta US dollar atau setara dengan 4,3 triliun rupiah. Dan pada tahun 2023 itu sebesar 525 juta US dollar atau setara dengan 7,8 triliun rupiah.
Nah, di sini ada juga penghitungan kinerja prospektif keuangan perusahaan atau ROI-nya ya. Nah, ROI ini digunakan untuk mengukur bagaimana sih modal yang diinvestasikan ke dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan. Nah, di sini ada rumus dari ROI atau Return on Investment, yaitu laba bersih dibagi biaya investasi dikali 100%. Baiklah, ini merupakan penghitungan dari ROI pada tahun 2021 sampai 2023, di mana pada tahun 2021 laba bersih dari penghasilan Grab Indonesia itu sebesar 2,55 triliun rupiah dibagi 9,3 triliun rupiah dikali 100%. Maka didapatlah 0,27 dikali 100%. Maka ROI pada tahun 2021 itu sebesar 27,42%. Nah, pada tahun berikutnya yaitu tahun 2022, laba bersih dari Grab Indonesia itu berkisar 4,3 triliun rupiah dibagi 9,3 triliun rupiah yang merupakan biaya investasi awalnya dikali 100%. Maka didapat hasil 0,27 dikali 100%. Nah, hasil ROI-nya yaitu 4,42% pada tahun 2022. Nah, selanjutnya itu pada tahun 2023. Laba bersih pada tahun 2023 ini 7,8 triliun rupiah dibagi 9,3 triliun rupiah dikali 100%. Maka didapat hasil 0,83 dikali 100%. Maka pada tahun 2023 ROI-nya sebesar 83,87%. Nah, berdasarkan data dan hasil hitung tadi, dapat dilihat bahwa periode pada tahun 2021 sampai 2023 pada Grab Indonesia mengalami peningkatan pendapatan perusahaan. Nah, pada ROI pada tahun 2021 ini cukup baik, yakni mencapai 27,42%. Dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan mencapai 46,24%. Dan pada tahun 2023 merupakan pendapatan tertinggi ROI yang mencapai 83,87%. Nah, pada kurun waktu 4 tahun ya, kenaikan presentasi ROI searah dengan meningkatnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi yang dimiliki. Nah, pendapatan perusahaan tersebut melebihi dari nilai investasi TIC yang menjadi modal awal pada tahun 2020, yakni sebesar 9,3 triliun rupiah. Baiklah, selanjutnya itu rekomendasi dari kami ya. Atau ini juga bisa jadi master plan yang akan datang. Bahan untuk master plan. Nah, pada rekomendasi ini kami merekomendasikan dua hal. Yang pertama itu yakni mengingat sistem informasi PT Grab ini terus berkembang ya dan terbuka, kemungkinan penyempurnaan di tengah jalan itu pasti terjadi. Nah, maka perlu disiapkan mekanisme untuk peralihan dari sistem non-produksi ke sistem produksi, di mana peralihan tersebut hanya bisa dilakukan jika perbaikan atau pengembangan telah teruji di sistem non-produksi. Nah, proses yang dikenal dengan nama release mission ini perlu ditaati untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap integritas sistem karena transisi yang tidak mulus. Nah, rekomendasi kami yang kedua itu, peneliti itu menyarankan agar PT Grab Indonesia ini melakukan pengembangan fitur baru, yakni untuk penyandang disabilitas. Nah, di mana layanan tersebut akan mempermudah pengguna dalam melakukan pemesanan dan transaksi. Selain itu, mereka memberikan servis terbaik untuk pengguna disabilitas itu sangat penting, sehingga mereka dapat nyaman dan diberikan layanan yang terbaik.
Seperti yang kita ketahui ya, di Indonesia itu sendiri untuk penyandang disabilitas itu cukup tinggi. Nah, mereka juga perlu kemudahan dalam melakukan aktivitas. Nah, PT Grab Indonesia bisa mengambil kesempatan ini untuk membantu mereka dan meningkatkan bisnis. Baiklah, kesimpulan dari analisis infrastruktur teknologi informasi pada perusahaan Grab ini ialah PT Grab Indonesia telah berhasil membangun infrastruktur teknologi informasi yang handal dan terintegrasi dengan baik. Mereka memiliki kelebihan dalam sumber daya manusia yang terampil di bidang teknologi informasi. Namun, tantangan keamanan data dan investasi R&D yang besar menjadi kelemahan. Peluang ada pada pengembangan infrastruktur TI yang lebih baik dan penggunaan teknologi baru. Ancaman utama terkait dengan keamanan cyber dan kemajuan teknologi yang terus berubah. Perusahaan Grab Indonesia mencapai ROI yang positif dengan pendapatan yang terus meningkat dari investasi mereka. Untuk mempertahankan posisi kompetitif, perusahaan perlu memperkuat keamanan data, memperbarui infrastruktur teknologi informasi secara teratur, dan memanfaatkan teknologi baru. Baiklah, sekian materi dari kelompok saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.